Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baiklah, berjumpa lagi dengan kakak Muhammad Hussein. Kakak selaku pembina ekstrakurikuler Pramuka di Gugus Depan SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kakak akan menyampaikan materi tentang tujuan dan manfaat diadakannya perkemahan. Oke, baik, yang pertama kakak akan menjelaskan tujuan perkemahan. Oke, jadi untuk tujuan perkemahan itu ada beberapa macam. Oke, untuk tujuannya itu yang pertama yaitu menerapkan materi yang sudah dipelajari dalam kegiatan latihan mingguan. Oke, jadi di sini menerapkan ya apa yang sudah diajarkan atau disampaikan materi oleh kakak pembinanya di setiap minggu pada pertemuan latihan ya ekstrakurikuler pramuka. Jadi diterapkan ya, seperti contohnya PBB, itu peraturan baris baris ya, seperti upacara itu kan menggunakan PBB ya, baris berbaris. Kemudian ada tali temali ya, digunakan untuk seperti mendirikan tenda ya. Pada latihan mingguan pun diajarkan bagaimana cara mendirikan tenda ya, seperti kemudian sandi. Nah, sandi ini biasanya untuk materi ya, untuk hiking. Biasanya materi sandi itu disampaikan di situ ya, pada biasanya itu diuji bagaimana pengetahuan sandinya dan lain-lain. Ya, kemudian tujuan yang kedua yaitu memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya ya, menjaga lingkungan dan mengembangkan sikap tanggung jawab. Nah, di sini ya menerapkan bagaimana kita itu sangat tergantung dengan alam. Makanya kalau kemah itu biasanya diadakan di alam bebas ya, atau kita itu bergantung kepada alam, seperti air, kita membutuhkan air itu kan terdapat di alam, dan juga kita harus menjaga alam ya, seperti ya hal paling kecil itu bersih ya, menerapkan kebersihan, yaitu salah satu menjaga alam karena kita sangat membutuhkannya dan juga harus melestarikannya. Oke, kemudian tujuan yang ketiga yaitu membina kerjasama dan persatuan dan persaudaraan. Nah, di sini yang membutuhkan kerjasama ya dalam berkemah itu, karena dalam berkemah itu kita dibentuk biasanya kelompok-kelompoknya, yaitu disebut dengan sangga. Nah, satu sangga biasanya satu tenda. Nah, di situ sangat ya dibutuhkan sekali kerjasama yang baik ya, dimulai dari ya perlengkapan yang dibawa itu kan kerjasama, ada yang membawa ini dibagi-bagi. Kemudian dalam mendirikan tenda juga kerjasama, nggak bisa mendirikan tenda itu didirikan oleh sendiri satu orang, yaitu dengan kerjasama baru bisa mendirikan tenda. Nah, itu contoh-contoh kecil dalam ya kerjasama di perkemahan. Oke, baik, itu tadi yaitu tujuan perkemahan. Nah, kita lanjutkan ke manfaat berkemah. Oke, manfaat yang pertama yaitu melatih anggota pramuka atau adik-adik untuk mandiri. Nah, di sini melatih kemandirian ya. Karena melalui kegiatan pramuka, anggota pramuka atau adik-adik pramuka itu akan dilatih dengan berbagai aktivitas yang jauh dari rumah. Nah, di sini kan dia tidak tinggal di rumah tapi berkemah, yaitu menginap di perkemahan ya, di buper, bumi perkemahan. Nah, di sini melatih kemandirian karena jauh dari rumah dan jauh dari orang tua. Oke, manfaat yang kedua yaitu melatih kedisiplinan. Oke, jadi di sini dalam kegiatan pramuka itu kan memiliki jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia, biasanya sudah menetapkan jadwal-jadwal ya, jadwal upacara atau apel. Ya, kapan istirahat, kapan kegiatan penyampaian materi, kapan kegiatan ya game atau lomba, kan sudah ada jadwal-jadwalnya ya. Dari mulai awal datang ke bumi perkemahan itu sudah ada jadwalnya sampai upacara, kemudian diadakan kegiatan beberapa hari, beberapa malam, kemudian sampai apel penutup dan pulang, itu sudah ada rangkaian jadwal-jadwalnya. Nah, di situ ya adik-adik pramuka dituntut untuk bisa menetapi jadwal-jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia. Nah, di situ kan melatih kedisiplinan kita. Seperti itu.
Oke, kemudian yang ketiga yaitu membangun karakter gotong royong. Oke, kegiatan berkemah dari pramuka juga bisa mengasah karakter gotong royong pada peserta didik atau siswa-siswi atau adik anggota pramuka, ya. Karena dalam berkemah itu kita berkelompok, kemudian ya harus dilakukan dengan bergotong royong. Ya, seperti tadi Mbak jelaskan pada tujuan tadi itu seperti membangun tenda itu kan bergotong royong, ya, memasak, membersihkan area tenda, kemudian membawa perlengkapan-perlengkapan bahan makanan atau perlengkapan masak itu kan dilakukan dengan gotong royong agar bisa dalam melakukan perkemahan itu berjalan dengan lancar. Oke, kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu diajak untuk belajar mencintai alam, ya, seperti ya Pak jelaskan di atas tadi. Nah, itu sudah Pak jelaskan bagaimana kita dalam kehidupan ini sangat membutuhkan alam, ya. Jadi kita harus mencintai alam, karena untuk yang menikmati alam itu bukan hanya kita tapi anak cucu kita. Bagaimana bisa menikmati alam yang indah dan bagus, ya, karena kalau alam rusak maka dalam kehidupan ini ya akan sulit, ya, seperti pemanasan global itu kan cuaca semakin panas dan musim itu semakin tidak menentu. Saat panas cuacanya sangat panas sekali, tapi kalau curah hujan bisa sangat tinggi, seperti itu. Jadi alam kalau kita cintai maka alam semakin bagus, tapi kalau tidak kita cintai maka alam semakin rusak. Oke, baik, itu tadi sudah menjelaskan materi tentang tujuan dan manfaat berkemah. Oke, kesimpulannya dalam berkemah itu ya kita dilatih untuk kedisiplinan yang paling penting. Ya, kita dilatih dalam bisa melakukan kedisiplinan. Kemudian kita juga dilatih untuk bisa mencintai alam kita, ya, terutama di alam sekitar kita, lingkungan kita. Ya, kemudian itu kita bisa menerapkan apa yang sudah kita latihankan pada latihan mingguan. Jadi disinilah di perkemahan kita menerapkan, ya, dimulai dari PBB-nya, tali temali, ya, atau pioneering, kemudian sandi dan yang lainnya, materi yang lainnya kita terapkan. Seperti pentas seni juga kita terapkan. Biasanya itu diadakan perlombaan-perlombaan, ya, untuk mendidik adik-adik dan adik lebih bisa kreativitas. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa kakak jelaskan pada pertemuan kali ini. Oke, Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka.